omsetnya berapa sih Pak untuk cacing ini kira-kira dari Bapak yang misalkan berapa luasan terus penghasilan berapa sih Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Saat ini kita lagi bersama dengan Pak Randy. Beliau ini adalah salah satu petani sukses di bidang percacingan. Nah, penasaran kan? Jadi biasanya kalau kita peternak itu mungkin kandang sapi, domba, ini cacing loh. Nah, kita lihat gimana sih kisah suksesnya Pak Randy ini. Mungkin kita mulai dari sejarah Pak. Kira-kira awal mula Bapak bisa terjerumus gitu di bidang cacing ini gimana Pak? Ya, siap. Turun Pak Bandi. Kalau sukses, amin ya Pak. Saya aminkan dulu lah. Sukses relatif gitu. Masalah sejarah cacing Pak, kalau awal mula saya itu beternak cacing sebenarnya cari sampingan karena ada beberapa waktu luang waktu dulu itu kan. Ternak apa ya kira-kira yang bisa menghasilkan tapi nggak dijajah Pak gitu. Nggak dijajah maksudnya itu kayak kan kalau lihat kita ternak kambing gitu kan, dari pagi sore cari pakan, ngarit gitu kata bahasa Sundanya mah, ngasih pakan, kalau nggak teriak-teriak Pak gitu kan ya. Sama lah segala juga. Saya juga pernah juga ternak ikan, ternak ayam. Bukannya nggak berhasil, bukannya gagal Pak, berhasil. Cuman secara pendapatan hampir nggak ada Pak. Gitu kan kalau dihitung-hitung. Kenapa? Karena harga pakan, apalagi pakan pabrikan itu semakin hari semakin mahal gitu kan. Apalagi kita yang budidayanya kelas rumahan Pak. Kalau mungkin kelas pabrikan agak bisa lah gitu kayak close house atau gimana. Tapi kalau kelas rumahan itu nggak ada keuntungannya lah, perasaan saya gitu kan. Apa cara saya? Nah, saya cari-cari, kemudian saya nyobain ternak belut Pak. Waktu di zaman di Karawang tahun 2008 gitu kan. Coba ternak belut. Dan pakan belut itu perlu cacing untuk yang awalan itu kan, untuk pengembangan bobotnya segala rupa itu bagusnya pakai cacing tanah gitu. Saya itu dari Karawang itu dulu nyari sampai ke Pangalengan Pak, ke Bandung gitu nyari cacing. Zaman belum ada HP kayak sekarang gitu kan, ada online segala rupa, nggak ada dulu itu. Sampai ke Pangalengan bolak-balik dan karena capek ya Pak bolak-balik gitu. Cobain deh sama teman itu ternakin cacing itu gitu kan. Alhamdulillah berhasil Pak, itu berbanyaklah cacing itu sampai cacing saya itu habis diborong sama komunitas petani belut gitu. Itu petani belut dan bahkan belutnya nggak pernah panen Pak. Cacingnya aja yang laku gitu. Jadi cacingnya yang laku ya udah aja yang ini yang udah dapat duitnya gitu kan. Itu sejarahnya. Terus balik ke Bandung, ini kan saya teruskan budidaya cacing itu kan, budidaya cacing. Alhamdulillah sekarang udah pengembangan di beberapa tempat juga di Maribaya, Arjasari, Pangalengan gitu kan, sampai Ciwidey baru juga, dan yang sekarang terakhir di Jayagiri Pak gitu. Dan kita juga bisa menangani limbah kotoran Pak gitu, terutama limbah kotoran sapi gitu kan, limbah pasar, limbah kotoran. Tapi yang kita tangani limbah kotoran sapi spesialis, karena kemarin dari data LH, dari data BPS bahwa sekitar 20.000 ton, 2.000 ton kalau nggak salah 2.000 ton kotoran sapi itu dibuang setiap hari Pak ke Sungai Citarum gitu kan. Alhamdulillah dari situ kita dapat dukungan dari pemerintah gitu kan, untuk bagaimana nih caranya mengelola. Pemerintah pengen supaya nggak ada limbah, kita juga ada tambahan pemasukan gitu Pak, sama juga warga masyarakat sekitar gitu. Untuk sejarahnya gitu Pak, mungkin awal mulanya gimana saya ternak cacing gitu Pak Bandi. Iya. Keren. Karena memang saat ini tuh pemerintah lagi fokus di sampah Pak ya. Jadi dan itu sampah itu memang salah satu masalah yang turun menurun terus-terusan jadi menjadi masalah. Nah, mungkin salah satunya cacing ini bisa menjadi solusi lah ya. Terus kalau untuk dari ini Pak, kira-kira saya juga masih awam ya masalah cacing. Kira-kira kalau saya mau ternak cacing ini apa sih Pak awal mula yang harus kita siapkan? Terus modal tuh butuh berapa sih Pak? Kalau untuk ternak cacing ya Pak, untuk modal sendiri, malah saya itu sarankan kepada teman-teman atau yang siapapun yang ingin main cacing ya atau ternak cacing, kalau bisa seminim mungkin modal Pak. Berapapun lah modal mah nggak jadi masalah. Karena apa? Karena cacing bisa di mana aja Pak. Kalau di Pangalengan kan di bawah perkebunan walu, mungkin nanti kita di sini bisa di bawah perkebunan kopi gitu Pak. Cuman kalau di atas kemana saya coba itu dihabisi sama bagong Pak. Gitu. Sama babi hutan. Oh, cacing babi hutan kan. Jadi nggak bisa kalau tapi kalau di pinggir-pinggir kayak perkampungan gini bisa. Di bawah perkebunan kopi mungkin bisa, cuman ada ayam. Nanti bisa pasang jaring atau gimana rupa. Jadi untuk wadahnya atau tempatnya sendiri tadi modalnya berapa? Seadanya tempatnya Pak. Bapak bisanya di mana gitu. Ada yang punya garasi kosong pakai gitu. Ada yang nggak punya gitu, ada ember doang pakai ember aja gitu kan. Bisa Pak pakai baskom gitu kan. Bisa segala rupa, bisa di mana aja. Dan
untuk wadahnya. Untuk medianya bisa pakai apa aja Pak? Bisa pakai tanah, bisa pakai kotoran sapi yang udah menghitam, bisa pakai log jamur, bisa gitu kan. Itu juga cari yang gratisan gitu kan. Yang segampangnya aja, nggak harus cari log jamur mungkin ke daerah mana, nggak usah Pak. Sampah Nggak, dapur aja. yang ada aja kita untuk medianya awalnya, untuk pakannya juga seperti itu gitu. Paling untuk modal yang agak ada keluar uangnya itu ya di modal bibit Pak. Mungkin bibit itu nggak bisa gratisan ya, mungkin bisa aja gratisan, tapi untuk jenis cacing tertentu Pak, kayak jenis cacing ANC itu ada di kandang-kandang sapi. Cacing prionik mungkin bisa cari-cari di kandang-kandang sapi atau di pembuangan di limbah-limbah kotoran ternak ya Pak. Di situ kan sudah ada cacing-cacing nih, tapi kita itu carinya cacing-cacing jenis komposter ya Pak. Gitu. Untuk modal gitu Pak. Jadi sebisa mungkin untuk modal itu semini mungkin lah gitu, semini mungkin. Oh, bahkan saya belum cerita yang itu Pak, yang tentang di Lembang itu yang bapak-bapak ada, saya pernah ada cerita Pak bahwa yang di Lembang itu pernah bapak-bapak tua lah, sepuh gitu, pengen nyobain Pak untuk ternak cacing gitu Pak. Bapak cina mau nyobain ya 2 kilo, cina nggak banyak Pak, cuma 2 kilo gitu Pak. 2 kilo. Jangka waktu mungkin setahun lebih, hampir 2 tahun lah gitu. Saya juga udah lupa Pak. Saya juga sama. Udah lupa gitu, pleng gitu Pak. Dia balik Pak, saya mau setor cacing gitu. Wah, saya kaget, Bapak bibitnya dari mana gitu kan. Karena saya spesialis ya Pak, harus ada jenis tertentu, misalkan lumbricus gitu ya. Ada bibit dari Akang katanya. Loh kapan gitu kan, karena udah lama saya lupa gitu kan. Ceritain lah dia gini. Oh akhirnya saya ingat, oke gitu. Pas dilihat saya kaget Pak, dia dapat sekintal Pak. Dari 2 kilo. Dari 2 kilo. Sekintal itu yang sudah dipanen, dan di kandangnya pun masih mungkin ada sekintal lagi gitu kan. Itu luar biasa, sampai sekarang pun bahkan dilanjutkan sama putranya ya. Masih bisa setor, mungkin sedikitnya itu kalau dia agak rajin 50 kilo per 2 minggu lah. Per 2 minggu masih bisa setor dari bibit 2 kilo Pak, dari modal yang minim gitu. Cuman yang tadi itu masalah konsistensi ya Pak, tekunnya gitu. Seperti itu Bapak Dik. Keren. Nah, sempat barusan disinggung sedikit masalah jenisnya Pak ya. Yang kita tahu kan cacing itu mungkin cacing tanah, cacing kalung atau apalah. Cacing itu memang cacing tanah ya. Itu kira-kira jenisnya yang mau dibudidayakan itu apa aja Pak? Terus apakah ada spesialisasinya, misalkan cacing ini untuk apa? Terus harganya mungkin beda atau gimana sih Pak kira-kira? Siap. Untuk jenis cacing yang kita budidayakan, sebenarnya jenis cacing itu spesiesnya di Indonesia aja ada sekitar 176 spesies ya Pak. Itu yang udah terdata, yang belum terdata itu masih itu mungkin ribuan gitu kan. Udah punya KTP itu. Yang punya KTP gitu. Cuman ini mah teori saya ya Pak, kalau cacing itu saya bagi 2 sih. Saya bagi 2 dengan dua karakter. Yang pertama cacing earth mover, yang kedua cacing komposter. Cacing earth mover itu cacing apa Pak? Kayak cacing kalung, cacing kebo, cacing sonari, itu termasuk jenis-jenis cacing earth mover. Makanya kalau yang bisa diternak itu komposter. Kenapa earth mover nggak bisa diternak? Lihat aja kalau di alamnya sendiri, dia itu sendiri-sendiri Pak, individual dan teritorial. Jadi nggak mau digabungin, kecuali kalau mau kawin aja baru datang gitu kan. Kalau bukan musim kawin itu dia sendiri-sendiri Pak, nggak mau berkumpul gitu. Beda sama cacing komposter. Cacing komposter apa aja? Cacing komposter kalau yang di alam gitu ya, yang banyak di lingkungan ini, kayak cacing sawah, cacing cau Pak, cacing pisangnya di batang pisang yang busuk itu kan suka ada cacing pisang. Nah itu cacing komposter. Cuman kalau yang saya ternakin itu lebih spesifik lagi. Jenisnya Lumbricus rubellus. Aslinya itu cacing dari Eropa. Kalau Lumbricus rubellus ada 3 macam jenis sih yang kita ternak itu. Ada ANC itu African Nightcrawler, ada Tiger Eschenia foetida, sama Lumbricus rubellus. Cuman saya lebih spesial lagi ke Lumbricus rubellus. Karena apa harus Lumbricus rubellus? Karena selain pangsa pasar ke pakan, pemancingan pakan, satu-satunya yang bisa masuk ke farmasi secara standar khusus ya Pak, itu cuma Lumbricus rubellus. Kalau cacing jenis lain itu dia farmasi nggak mau standarnya. ANC bisa jadi obat, bisa sebenarnya, cuman secara standarnya nggak mau gitu. Meskipun sama-sama ada enzim lumbricidae, ada anti mikrobanya segala rupa, sama-sama ada, cuman yang nggak mau standar pabrik harus kayak gitu. Jadi saya membudidayakan jenis Lumbricus rubellus supaya ketika pangsa pasar di farmasi agak macet, bisa lari ke pemancingan, bisa lari ke pakan, seperti itu Pak untuk jenis cacing gitu. Iya. Keren. Jadi kalau tadi itu bisa 1 kali budidaya, pasarnya bisa kemana? Jadi pangsa pasarnya cukup menjanjikan. Jadi justru cacing ini nggak susah jual Pak ya, justru kekurangan pasokan ya. Alhamdulillah. Ya, menarik guys ya. Jadi tentang budidaya cacing ini, kalau
tadi mungkin dibahas sedikit ya Pak. Untuk budidayanya sendiri Pak, ini kan tadi Bapak bilang ternak yang nggak menjajah. Nah kira-kira nggak menjajahnya itu kayak gimana sih Pak? Budidaya cacing itu dari awal sampai panen itu seperti apa sih Pak? Oke. Ya, kalau masalah ternak nggak menjajah ya nggak seperti ternak yang lain apa ya, yang pagi sore harus ngarit kasih makan gitu. Kalau cacing itu, kalau yang perlakuan saya sendiri itu minimal itu kasih makan itu seminggu sekali Pak. Oh, irit banget. Bahkan bisa lebih, bisa 2 minggu sekali gitu kan. Kalau kita mau pergi keluar kota atau ke lama segala rupa, kasih makannya bisa dibanyakin Pak, bisa dibanyakin untuk stok 2 mingguan gitu. Itu aman gitu kan, masih bisa bertahan. Cuman yang lebih bagus itu sebenarnya sedikit tapi sering Pak. Kayak yang perlakuan 3 hari sekali kasih makan itu lebih bagus gitu kan, atau seminggu 3 kali paling optimal gitu. Seminggu 2 kali lah, seminggu 2 kali sudah paling bagus. Untuk cara budidaya sendiri ya Pak, sebenarnya mah gampang-gampang susah sih Pak. Gampangnya gimana, memang cacing itu nggak ribet sih gitu kan, asal kita ada wadah. Bahkan nggak ada wadah pun di tanah pun bisa gitu kan, cuman dialaskan atau tanpa dialaskan karung pun bisa gitu kan. Bisa tanpa dialaskan karung pun, persiapan wadahnya, masukin medianya, masukin bibitnya, kasih makan, selesai. Panen aja nanti gitu kan. Cuman yang paling penting yaitu pakan harus selalu tersedia Pak. Kalau nggak tersedia pakan, nanti kalau nggak mati ya kabur gitu. Gitu, kalau nggak bisa kabur ya mati gitu kan gitu. Cuman itu doang. Yang penting pakannya selalu tersedia, sama ada penanganan pakan seperti apa. Mungkin itu bisa satu SKS sendiri Pak, saya jelaskan gitu. Tadi siklus panennya berapa sih Pak? Kalau siklus panen itu sebenarnya mah siklus hidup cacing itu perputarannya 4 bulan Pak. Gini saya jelasin. Dari kokon itu telur cacingnya Pak. Telur cacing itu menetas 21 hari. Nah dari anakan cacing atau bayi cacing itu sampai dia bisa bertelur lagi itu umurnya 3 bulan Pak. 3 bulan gitu, 3 bulan plus 21 jadi 4 bulan lah, kita kurang lebih gitu. 4 bulan itu siklus pertama tuh. Siklus pertama 4 bulan. Untuk panen yang keduanya kita ambil di 2 bulan Pak. Di 4 bulan jadi 2 bulan. Kenapa? Karena kita jaga populasi Pak. Cacing itu punya sensus alami gitu. Sensus alaminya gimana? Semakin dia padat, semakin dia nggak mau beranak, nggak mau bertelur gitu ya, nggak mau bertelur. Jadi jadi kalau lama-lama kan makin penuh nih. Jadi kita panen dan semakin deketin. Panen kedua 2 bulan, panen ketiga sebulan, panen keempat dan seterusnya gitu kita 2 minggu sekali Pak. Supaya ngejaga populasi gitu kan. Populasinya semakin sedikit dia semakin cepat bertelur. Gitu. Jadi 2 minggu sekali. Saya pernah uji coba 2 minggu sampai 2 bulan gitu, sama aja hasilnya gitu. Jadi mending 2 minggu aja segitu, karena tidak bertelur gitu, buat apa gitu kan. Ada perbedaan sedikit banget lah, nggak signifikan gitu. Jadi mending yang paling efisien itu 2 minggu sekali. 2 minggu sekali untuk di siklus panen gitu Pak. Ya. Itu berarti kalau tadi ya cacing itu nggak terus-terusan tanam ya, malah sekali tanam panen terus-terusan ya. Untuk bibit. Terus-terusan. Nah itu kalau boleh tahu cacing ini makannya apa sih Pak, pakannya? Biasa dikasihnya? Sebenarnya semua limbah organik itu dihajar sama cacingnya Pak. Semua yang jenis organik itu kecuali plastik gitu kan. Apapun juga dimakan gitu, mau kardus bekas atau Teman juga dimakan ya. temen juga kalau yang gitu masukin aja kandang cacing gitu kan. Yang kira-kira tukang tikung. Sebenarnya semua dimakan gitu, tapi yang kita optimalkan di sini pakannya itu yang paling gampang ya Pak, kotoran sapi Pak. Karena apa? Karena satu dia udah bubur kan, udah nggak usah kita cacah lagi segala rupa, udah hancur. Dan juga di kotoran sapi juga kan ada mikroba enzim pencernaan sapi, rumenansia, bakteri rumen gitu kan. Jadi nggak usah dia tambah apa-apa lagi. Kotoran sapi yang masih fresh masukin aja gitu, udah. Jadi bisa hangat nggak apa-apa Pak? Hangat-hangat Pak, untuk pakan, tapi untuk media nggak bisa. Kalau untuk media itu kotoran, kalau mau media dari kotoran sapi itu harus yang udah menghitam Pak, yang udah ke dekomposisi ya, udah difermentasi secara alami lah. Supaya apa? Supaya nanti nggak panas itu, nggak terjadi amoniak terlalu tinggi segala rupa. Sebenarnya simpel sih untuk cara budidayanya gitu, nggak terlalu sulit gitu Pak. Kalau itu Pak mungkin dari syarat tumbuhnya, kayak misalkan yang Bapak ini kan di bawah naungan ya, apa memang harus seperti itu, atau kelembaban berapa atau suhu berapa sih Pak biasanya untuk standar cacing itu biasanya? Ya. Memang ada standarnya Pak, kalau untuk optimalisasi gitu ya, kayak kelembaban itu dijaga di 70% gitu kan kelembabannya. Tapi kalau kita ngukur kelembaban kan susah ya Pak, harus pakai alat segala rupa. Gampangnya mah kalau media itu diremes Pak ya, kayak spons cuci piring Pak. Ketika diremes dia nggak netes Pak.
tapi basah. Nah kayak gitu. Itu cocok itu. Itu baru cocok gitu kan, nggak netes tapi basah gitu. Nah itu kelembaban yang optimal gitu. Kalau masalah di bawah naungan memang satu cacing itu memang dia itu takut matahari pak, kayak vampir gitu kan, takut sinar matahari. Tapi dia juga butuh hangat matahari gitu kan. Karena apa? Karena dia itu darah dingin. Cacing itu berdarah dingin, butuh tetap sinar matahari. Kayaknya kayak di sini nih, ini terlalu naungannya terlalu rapat ya pak, terlalu rapat. Makanya saya kelak akan mengganti juga ini pakai plastik UV supaya ada sinar matahari masuk gitu kan. Ini terlalu lembab gitu, dia kurang bagus di telur nantinya. Di telurnya anakannya kurang. Jadi biasanya telur bisa menghasilkan 7-11 ekor. Kalau di terlalu dingin gini gitu kan, paling cuma 3 bahkan 1 ekor gitu per satu telur gitu. Jadi untuk standarisasi dari peternakan cacing ya nggak banyak amat sih, yang penting jaga kelembaban. Kayak justru di Bekasi gitu kan, di Bekasi itu panas ya pak, tapi banyak yang berhasil, banyak karena panas juga. Cuman rada repotnya harus terus-terusan dibasahin gitu, di kelembabannya harus terus-terusan dijaga gitu. Tapi yang paling bagus memang tetap di daerah Bandung gitu, cuacanya cocok lah. Kenapa cacing harus ada bukannya harus ada di pegunungan, bukan pak gitu kan. Kenapa ada di pegunungan? Karena ngedeketin sapi pak, gitu, ngedeketin pakannya gitu, ngedeketin pakannya, bukan harus ada di gunung, bukan gitu. Iya. Itu dari budidaya daninya. Kemudian kalau boleh tahu pak, biasa ini cacing itu dijual kemana sih pak? Sama berapa sih harganya sih? Kalau cacing itu sebenarnya pemasarannya itu luas ya pak ya. Satu dari untuk pakan unggas dia bisa, pakan ikan juga bisa, pakan reptil. Saya ada konsumen pakan reptil juga ada masuk juga. Bahkan pakan manusia pak, pakan maksudnya untuk kebutuhan ke herbal, ke farmasi, bahkan kira bikin mie goreng gitu. Untuk farmasi itu kalau orang-orang awam gitu ya, yang nggak tahu Lumbricus rubellus, kalau di struk obatnya itu di komposisinya itu Lumbricus rubellus itu pasti cacing pak. Itu kayak obat jantung, kalau dissolve Permin gitu kan, itu merek-merek sebenarnya produk cacing gitu. Kalau obat tipes juga cacing. Obat tipes cacing gitu, dari obat tipes untuk bahan baku yang kebanyakan sih malah pengencer darah pak. Kalau orang kampung atau orang zaman dulu gitu ya, taunya itu kan cacing itu obat tipes. Padahal secara medik itu cacing itu lebih bagus. Tipes juga bagus, karena ada enzim lumbricin yang bersifat antimikroba ya pak. Antimikroba itu ya, jadi dia membunuh mikroba jahat tanpa membunuh mikroba baik. Itu yang sampai sekarang menjadi tanda tanya besar para ilmuwan. Kenapa bisa seperti itu gitu ya, ciptaan Allah lah, jangan dibandingin. Kan kalau antibiotik bisa dihajar semua tuh, dia masuk ke perut semua, apapun bakteri baik jahat hajar semua. Tapi kalau cacing itu spesifik pak, E. coli, terus salmonella itu dihajar. Tapi yang baiknya enggak, bakteri asam laktat kayak lactobacillus dia nggak mau pak. Justru malah untuk hidup dia butuh lactobacillus gitu. Itu yang uniknya buatan Allah gitu, yang nggak bisa ditandingin tadi untuk pemasaran gitu kan, untuk pakan manusia gitu ya, untuk ke farmasi bisa ke ini. Cuman kalau untuk ternak secara umum ya pak, kayak ternak lele, cacing kurang masuk pak. Bukan kurang masuk dari gizinya bagus, bukan, tapi dari harganya. Mau jual lele berapa nanti? Karena kan ada namanya sebetulnya FCR-nya, food conversion ratio-nya berapa dari cacing itu yang bisa itu. Kalau harga cacing sekian, harga lele berapa, nggak akan masuk gitu. Tapi biasanya cacing itu masuknya ke kelas-kelas penghobi pak. Tapi di kelas penghobi aja, saya secara punya data sendiri tuh, kalau Indonesia sudah tahu semua gitu, butuh 70.000 ton per bulan pak, kebutuhan cacing itu gitu kan. Kalau misalkan semua warung atau semua toko pancing itu, toko pakan itu menyediakan cacing gitu, karena kayak dari saya aja, kebutuhan satu orang aja yang untuk ngurus reptil itu kura-kura ya pak. Kura-kura itu dia punya beberapa 2 apa 3 ekor gitu kan. Sebulan itu bisa menghabiskan sekitar 1 kilo pak. Itu dari satu orang. Sementara survei saya sendiri, berapa? Pencinta kura-kura aja, pencinta reptil aja bisa ratusan ribu orang pak Indonesia itu gitu. Belum yang tukang mancing 1:10 pak. Dari 10 orang pasti ada 1 orang yang suka mancing gitu. Indonesia loh gitu kan. Dari 1 orang bisa menghabiskan 1 os aja kali 380 juta kali 10% berapa jumlah cacingnya gitu kan. Tutup ya. Gitu untuk pemasarannya gitu. Harga berapa sih pak harga cacing?
Kalau harga relatif ya Pak, relatif satu gini. Satu jenisnya dulu. Jenisnya kita cacing jenis apa nih? ANC, Tiger, atau Lumbricus itu beda-beda. Ya. Bahkan cacing alam pun seperti cacing kebo, cacing kalung itu juga ada harganya. Bahkan yang lebih mahal cacing itu. Karena apa? Karena nggak bisa dibudidayakan. Karena harus dicari. Kalau di musim kemarau itu bisa tembus di atas 100.000 Pak. Cacing kalung per kilo. Itu basah kering. Hidup ya, cacing hidup, cacing basah gitu. Kalau cacing jenis ternakan itu beda-beda harganya. Kayak ini kelas mana nih, kayak pabrikan itu kan dia makannya banyak ya Pak, bukan makannya, menyerap cacingnya banyak, otomatis harganya pun rendah Pak, di sekitaran 40 sampai 50.000 gitu. Kalau kelas grosir di sekitaran 50.000 sampai 70.000. Tapi kalau untuk di pemakai akhir itu kan jualnya biasanya kapan ya Pak? Masan itu paling isinya setengah os Pak, tapi harganya 10.000 Pan. Berarti bisa sampai 100 sampai 200.000 lah gitu per kilonya gitu. Jadi kita tergantung pasarnya juga, pasar dan jenisnya gitu Pak. Ya. Omsetnya berapa sih Pak untuk cacing ini kira-kira dari Bapak yang misalkan berapa luasan, terus menghasilkan berapa sih Pak kira-kira? Oke. Kalau omset pribadi saya relatif ya Pak ya, nggak bisa disebutin lah. Omset pribadi nanti ada orang pajak. Nanti kita sensor. Kalau masalah pendapatan rata-rata ya Pak, rata-rata itu yang pembudidaya cacing dengan rata-rata kelas greenhouse atau kelas kandang itu sekitar 100 meter persegi. 100 meter persegi atau kurang lebih 10 tumbak lah. 10 tumbak itu bisa menghasilkan sekitar UMK Pak. UMK dulu nih. UMK tertinggi. UMK tertinggi sekarang itu, UMK tertinggi kan Karawang ya sekitar 5 jutaan lah. Mungkin sekitar dapat segitu Pak untuk per bulan gitu kan hitungannya. Nanti ada juga di YouTube saya udah dijelasin juga bahwa UMK tertinggi itu memang sudah bisa dicapai dengan beberapa, bahkan bisa lebih Pak. Kalau orangnya lebih rajin dan bisa pengembangannya lebih bagus, bahkan ada yang bisa lebih gitu. Tergantung dari kitanya sendiri. Ada yang cuman santai-santai aja ya, ini cuma buat pendapatan sampingan gitu kan, ya dapatnya juga kecil juga gitu ya, mungkin ya ratusan ribu sampai belum tembus angka jutaan mungkin, karena hanya iseng-iseng. Beda sama yang benar-benar fokus di dunia usahanya atau usaha utamanya itu di cacing gitu Pak. Ya rata-rata mitra-mitra saya gitu kan, minimal kalau saya target tadi itu pendapatannya minimal sama UMK gitu Pak, untuk kayak gitu. Untuk pendapatan itu kan UMK per bulan Pak, sedangkan cacing ini bisa panen tadi 2 minggu sekali ya? Tapi itu kan tetap per bulan. Oh per bulan, per bulan. Kalau tutup bukunya gitu. Panen ini 2 minggu sekali, panen 2 minggu sekali. Panen 2 minggu sekali ya. Nah selain cacing yang dihasilkan dari ini, apakah masih ada limbah atau kira-kira yang dihasilkan apa aja sih Pak selain cacing gitu? Ya alhamdulillah Pak, kalau dari cacing itu sebenarnya nggak ada yang terbuang ya Pak ya. Dari cacingnya, bahkan kalau yang kayak ke farmasi itu kita kan cacingnya cacing kering ya Pak, untuk dikirimnya. Hasil sebelum dikeringkan itu kan cacing itu direbus dulu nih. Air dari perebusan itu laku juga Pak, ada yang nampung gitu. Satu di situ. Yang kedua dari kotorannya Pak, kotoran cacing itu kan pupuk kascing. Pupuk kascing itu alhamdulillah sekarang apalagi dengan trending lagi perkebunan durian ya Pak. Alhamdulillah permintaan pupuk kascing juga orang semakin sadar, pupuk organik sekarang semakin naik gitu kan, alhamdulillah gitu dari pupuk kascing. Saya juga kan pakai buat ubi. Gitu Pak. Buat ubi itu bagus banget Pak. Gitu ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi memang kenapa awal mula saya bertemu Pak Randy ini, awalnya kita pakai pupuk kascingnya. Penasaran nih apa sih kascing itu gitu. Akhirnya kita telusuri dan sampailah ke tempat ini gitu guys. Nah, yang menarik tuh Pak, saya pribadi pakai kascing ya, itu beda gitu. Kira-kira yang membedakan dari kandungan atau yang bikin uniknya apa sih Pak pupuk kascing ini Pak? Oke. Ya Pak Bani, secara jurnal ilmiah ya kemarin dari Unpad, kalau nggak salah Unpad juga udah nerbitin juga ada jurnalnya. Sampai saat ini hierarki tertinggi ya Pak dari pupuk organik itu ada dipegang sama pupuk kascing. Karena memang Allah itu sebenarnya nyiptain cacing itu untuk membuat pupuk. Gitu, bukan dijual cacingnya ya, namanya manusia ya. Harusnya itu untuk membuat pupuknya karena bisa menghasilkan pupuk yang terbaiknya itu gitu kan. Kenapa tadi bisa bagus banget ya Pak? Memang kalau secara di lab itu kalau kadar-kadar unsur haranya kayak NPK-nya itu kecil Pak. Tapi kemarin penelitian skripsi akhir anak Unpad, ternyata kascing itu meskipun sedikit tapi bisa menghasilkan kontinu Pak tiap hari karena dia mengandung mikroorganisme hidup di dalam pupuknya gitu kan. Ada Lactobacillus, ada Saccharomyces cerevisiae, ada juga
Rhizodoma Pseudomonas gitu, Pseudomonas. Jadi bisa menghasilkan NPK bahkan magnesium MgO3-nya segala rupa ada semua keluar terus pas setiap hari, meskipun kadarnya itu yang benar-benar dibutuhkan tanaman gitu kan. Kalau kayak pupuk kimia itu masuk banyak gitu kan, sananya udah kalau nggak dipupuk lagi selesai gitu kan. Nah kalau cacing itu uniknya di situ Pak, uniknya itu dia meskipun dicek lab itu sedikit tapi bisa konsisten tiap hari gitu ngeluarin terus gitu. Kayak gitu, makanya mungkin kenapa umbi Cilembu manis kayak yang punyanya juga manis. Udah nggak usah dibahas. Dan dari pupuk cacingnya alhamdulillah kalau kepake ya Pak sama Pak Bani gitu kan. Ya karena kita juga selain pupuknya bagus gitu, maksudnya dari cacingnya sendiri pun sebenarnya sudah bagus, tapi kita juga di dalam pengolahan pupuknya sendiri kita bantu dengan bioaktivator Pak gitu, supaya lebih optimal lagi untuk pertanian itu gitu. Yang bagus pastinya. Ya memang guys, ada di video saya yang mengenai pupuk cacing ini ya, budidaya ubi Cilembu dengan pupuk cacing ini berbeda. Jadi kalau ubi Cilembu itu kan memang dia sensitif dengan bahan. Jadi kalau pengen manis itu harus banyak pupuk organik. Salah satunya pupuk organiknya adalah dari pupuk cacing ini. Dan ternyata betul. Tadi kandungan NPK-nya memang rendah, cuman dia continue gitu, terus menghasilkan. Nah itu memang yang dibutuhkan tanaman seperti itu. Nggak harus langsung banyak, tapi harusnya sedikit-sedikit tapi continue. Makanya ubi Cilembu itu salah satunya kenapa bisa manis, faktor organiknya adalah pupuk organik pakai pupuk cacing ini dari Parendi ini. keren. Itu mungkin Pak yang bisa kita gali ya dari pupuk cacing ini. Mungkin nanti kalau mau order boleh via chat. Siap. Atau nanti hubungi langsung ke Parendi ya. Ada juga channel YouTube-nya Pak ya, di apa Pak? Ada Pak, saya punya channel YouTube kecil-kecilan sih Pak, Agro Pasundan. Itu udah mantap. Di channel Agro Pasundan tolong dibantu-bantu lah di. Nanti bisa di sini ya. Di sini ya, siap. Oke, terima kasih Pak Randy untuk waktunya. Pak Bani, Sami-sami. Sampai ketemu lagi. Amin. Oke guys, kita sudah berkunjung nih ke tempat ini. Nanti kita lihat-lihat ya ke tempatnya Pak Randy nih seperti apa. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan juga komen channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.